Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama Ustazah dalam mata pelajaran IPS di kelas 9. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian perubahan sosial, kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial, serta dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Silakan disimak ya, Nak. Nah, kita mulai dari faktor pendorong perubahan sosial budaya. Faktor pendorong perubahan sosial budaya diantaranya 1. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, adanya konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan. Yang kelima, perubahan lingkungan. Yang keenam, peperangan atau revolusi. Dan yang terakhir, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Seperti apa faktor-faktor pendorong perubahan sosial budaya? Faktor yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu negara akan memberikan dampak perubahan sosial budaya pada masyarakat, seperti yang dialami oleh Indonesia. Sebagai contoh, anak-anak bisa melihat Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan wilayah Indonesia tentunya menjadi daya tarik bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini tentunya akan menimbulkan banyak persoalan di Pulau Jawa, mulai dari kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan sarana dan prasarana umum, dan banyak lagi persoalan lainnya. Anak-anak bisa melihat di gambar di kota-kota besar atau di pusat pemerintahan terjadi kepadatan penduduk sehingga timbul kemacetan, pemukiman-pemukiman kumuh. Kemudian selain perubahan sosial budaya yang terjadi di Pulau Jawa, ternyata di tempat yang ditinggalkan oleh penduduk itu juga terjadi perubahan sosial. Di antaranya, banyaknya lahan-lahan yang terbengkelai akibat tenaga produktif yang berkurang. Faktor yang kedua adalah penemuan baru. Penemuan baru ini akan membawa dampak pada perubahan sosial dan budaya pada masyarakat. Sebagai contoh, anak-anak bisa melihat dengan ditemukannya HP dan internet yang sekarang ini makin canggih, terjadi perubahan sosial dan budaya. Di antaranya apa, Nak? Misalnya perubahan pada pola interaksi antar masyarakat. Yang dulunya ketika sedang berkumpul, mereka asik bercengkrama bersama-sama, tapi saat ini anak-anak bisa melihat di gambar. Mereka justru asik dengan HP-nya masing-masing. Kemudian, anak-anak juga bisa melihat dulunya kebiasaannya tatap muka, sekarang ini menjadi tatap maya. Selanjutnya, Ustazah akan menerangkan faktor pendorong yang ketiga, yaitu konflik. Konflik dapat dikatakan juga sebagai pertentangan. Konflik ini terjadi akibat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Konflik bisa terjadi antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Ustazah akan memberikan contoh konflik pengaruhnya terhadap perubahan sosial budaya.
Contohnya, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah. Hal ini didasari karena rakyat di Aceh sebagian besar merasa tidak puas terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah di sana. Konflik ini dimulai tahun 1976, berakhir 2015. Setelah ditandatanganinya MOU di Finlandia. Setelah perjanjian ini, masyarakat di Aceh mulai sadar bahwa pemerintah peduli dan melakukan pembangunan di sana. Pada intinya, akibat adanya konflik ini, terjadi kesepakatan baru yang akhirnya menjadikan interaksi antara yang tadinya pihak GAM dan pemerintah menjadi satu kembali. Yang keempat, adanya revolusi atau pemberontakan. Sebagai contoh, revolusi di Indonesia tahun 1998 yang menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya mengakibatkan perubahan di berbagai aspek, di antaranya perubahan kepala negara, perubahan perilaku masyarakat yang lebih berani mengkritisi pemerintahan, perubahan kabinet pemerintahan, dan lain sebagainya. Faktor yang keenam berupa peperangan. Peperangan dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya pada masyarakat, terutama pada pihak yang kalah dalam perang. Pihak yang menang akan memaksakan kebudayaannya pada bangsa yang kalah. Yang ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Bentuk pengaruh kebudayaan pada masyarakat lain diantaranya berupa difusi, akulturasi, dan asimilasi. Akibat pengaruh kebudayaan masyarakat lain, perubahan sosial dan budaya di suatu daerah juga dapat terjadi. Sebagai contoh, Masjid Kudus. Masjid ini merupakan salah satu bentuk pengaruh kebudayaan masyarakat terhadap perubahan sosial budaya. Yang tadinya masyarakat mayoritas beragama Hindu, karena ada kebudayaan Islam yang masuk, akhirnya terjadi akulturasi kebudayaan dalam bentuk bangunan masjid yang menyerupai pura. Nah, demikian mengenai faktor penyebab atau pendorong perubahan sosial budaya. Kemudian, masih ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah tidak akan menjelaskan. Ustazah minta tolong kepada kalian, tolong buatlah video mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nanti Ustazah beri kisi-kisinya. Oke. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti ada di Google Classroom. Silahkan disimak. Ustazah akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.